Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-25. Dalam penyerbuan itu, 3 orang Sekar Kedaton bisa diselamatkan. Mereka adalah Sekar Kedaton Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, dan Sri Jayendra Dyah Dewi Pratnya Paramita. Namun Sekar Kedaton Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Gayatri tertangkap musuh dan dibawa ke Gelang-Gelang. Terus diburu oleh pasukan Gelang-Gelang, Raden Wijaya akhirnya menyeberang dan berlindung di Sungenep dan diterima baik oleh Arya Wiraraja. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya justru diminta untuk berpura-pura menyerah kepada Prabu Jayakatwang, karena dengan cara demikianlah semua siasat nantinya bisa diatur. Prabu Jayakatwang yang membaca surat yang dikirim Arya Wiraraja melalui Wirondaya bisa menerima penyerahan diri itu. Kedatangan Raden Wijaya diterima dengan baik di Gelang-Gelang. Di istana Gelang-Gelang itu, Raden Wijaya bisa bertemu dengan Ratna Sutawan yang menyebabkan hatinya tidak tenang. Meskipun jantungnya berlarian sulit dikendalikan, Raden Wijaya harus menyembunyikan isi hatinya rapat-rapat. Namun Raden Wijaya masih belum memiliki waktu untuk menyelamatkan tunangannya yang telah berganti nama itu. Kesempatan barulah diperoleh ketika perang kembali berkobar. Bala tentara dari Tartar dengan rajanya bernama Kubilekan yang datang ke tanah Jawa dengan niat menghukum Sri Kertanegara yang telah berani menghina utusannya. Oleh Raden Wijaya dibelokkan ke Gelang-Gelang Kediri. Itulah saat yang paling tepat untuk menyelamatkan Gayatri sekaligus membalas dendam atas penghancuran yang terjadi terhadap negara leluhurnya, Singosari. Akan tetapi dalam penyerbuan itu, pasukan dari Tartar harus menelan bencana. Dengan jitu Raden Wijaya dan anak buahnya menyerang pasukan Tartar yang sedang dalam keadaan terlena karena pesta pora dan mabuk. Para panglima Tartar antara lain Sihpi, Kausin, dan Iheh Misin harus menerima nasib sangat pahit karena ketika kembali ke Tatar harus menghadapi hukuman mati dari rajanya. Kubilehan harus menelan pilis pahit dan amarah setelah jauh sebelumnya Mengki, utusan yang dikirim ke Singosari pada tahun 1289, dipotong telinganya oleh Prabu Sri Kertanegara. Permintaannya agar Singosari mengakui kekuasaan Cina ditolak dan tulisan penolakan dipahatkan di dahi Mengki. Hening kembali menyita semua perhatian di bilik pribadi Ibu Suri Gayatri. Tidak berkedip Gajah Mada dalam menyimak apa yang dituturkan Ibu Suri Gayatri. Berbeda dengan yang lain, perhatian Gajah Mada sangat terpusat pada sosok bernama Arya Wiraraja yang dianggapnya sebagai biang kekacauan. Arya Wiraraja boleh dikata dalang yang bermain di belakang layar. Hanya dengan mengipasi, Arya Wiraraja telah mendorong Jayakatwang menyerang Singosari. Dalam penyerbuan menusuk dari belakang itu telah jatuh banyak korban. Ribuan rakyat di Memeling terbunuh. Demikian juga dengan ribuan rakyat di Singosari, termasuk raja dan beberapa pejabat penting istana. Lalu dengan riangnya seolah tak bersalah, Bupati Sungenep itu berbalik. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Arya Wiraraja menempatkan diri di belakang Raden Wijaya. Arya Wiraraja memberi saran kepada Raden Wijaya untuk menyerah sebagai bagian dari siasat besar yang didalanginya. Setelah ia meruntuhkan Singosari sebagai pembalasan rasa sakit hatinya kepada Sri Kertanegara dengan meminjam tangan Jayakatwang melalui permainan di belakang layar pula.
Arya Wiraraja mengatur serangan balasan pada Kediri yang semula justru didalanginya. Untuk semua itu, Arya Wiraraja lah orang yang telah mengundang masuk pasukan dari Tartar untuk menyerbu Jawa. Seorang pelaut dikirim dari Sumenep untuk menyerahkan sebuah surat undangan kepada Kubilai Han. Undangan yang bukan sembarang undangan, namun itulah undangan iming-iming akan mendapat anugerah putri cantik, diminta kepada Raja Kubilai Han untuk menyerbu Jawa. Jika Kubilai Han kemudian mengirim pasukan, hal itu dilakukan bukan karena iming-iming akan mendapat persembahan gadis cantik, melainkan lebih karena membalas perbuatan Sri Kertanegara yang telah memotong telinga Mengki. Sayang, Arya Wiraraja telah mati. Kalau masih hidup, aku pasti mendatangi untuk membeleceti otaknya, ucap Gajah Mada di dalam hati. Arya Mada yang duduk mematung, tidak berbicara apapun. Demikian pula dengan Gagak Bongol yang merasa sangat beruntung bisa menyimak cerita yang langsung dituturkan oleh pelaku sejarah. Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa menyimak dengan mata amat iba, karena kinilah saatnya ia tahu penderitaan macam apa yang dialami oleh ibunya ketika menjadi tawanan di gelang-gelang. Di sebelahnya sang suami juga tak punya niat menyela sedikit pun. Disimaknya dongeng Ibu Suri Gayatri dengan penuh perhatian. Jika Raden Cakradara duduk di atas kursinya, berbeda dengan apa yang dilakukan sang istri yang justru duduk di lantai. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani duduk bersimpuh amat dekat dengan kaki dua ibundanya. Ibu Suri Tribuaneswari yang semula lebih banyak memejam mata, kini duduk tegak, matanya menyala, memelototi semua kejadian di masa silam. Bencana sangat mengerikan itu nyaris aku alami lebih kurang beberapa pekan sebelum penyerangan dengan bala bantuan dari Tartar dilakukan. Saat itu malam hari, langit sedang mendung. Aku yang telah berganti nama menjadi Ratna Sutawan sedang berada di bilik pribadiku yang merupakan bagian dari Taman Keputren. Ibu Suri memejamkan mata, menenggelamkan diri ke wilayah kenangan yang menjadi bagian dari masa lalunya. Hujan sedang turun mengguyur segala penjuru sejak datangnya petang hingga malam penuh gelap gulita. Kentongan mulai mengoyak malam karena beberapa tempat terendam banjir dan membutuhkan bantuan. Dalam keadaan yang demikian, Gayatri menderita batin luar biasa. Tiap hentakan petir yang menyobek udara dan memuncratkan kilat selalu mengirim kenangannya kepada ayahanda yang telah tiada. Sekali lagi muncrat kilat disusul guntur, membelah udara akan mengiring kerinduan Gayatri pada saudara-saudaranya dan tumbuh pertanyaan bagaimana dengan nasib mereka. Ketukan di pintu selalu membuat Gayatri merasa was-was. Demikian pula ketika di tengah gelap gulita itu tiba-tiba terdengar pintu diketuk. "Siapa?" tanya Gayatri dengan suara tertelan. "Aku, Raden Ayu," terdengar sebuah jawaban. Mendengar dan mengetahui siapa orang yang mengetuk pintu, Gayatri bergegas membuka dan bergegas pula menutup pintu kembali. Seorang emban abdi istana datang membawa makanan dan buah-buahan. Usianya sedikit lebih tua dari Gayatri dan bertubuh gemuk. "Apa yang kau bawa, Rukmini?" tanya Gayatri. Emban Rukmini meletakkan nampan di atas meja dan mengambil lampu ublik yang menyala mendrip-mendrip untuk menerangi semua jenis makanan yang dibawa. Emban Rukmini terlonjak ketika petir kembali meledak sangat keras dan serasa terjadi di jarak yang amat dekat. "Apa yang terjadi dengan Dewa Hujan sehingga demikian marah?" Gayatri yang seperti tengah melamun itu kemudian mendongak, perhatiannya tercuri. "Apa katamu?" tanya Gayatri. "Dewa Hujan demikian marah, banjir di mana-mana, bahkan alun-alun berubah menjadi laut setinggi lutut. Menurutmu Dewa Hujan sedang marah?" "Ya," jawab Emban Rukmini. Tak
Tak ada perubahan apapun di wajah Gayatri, meski ia merasa sependapat dengan apa yang dikatakan emban gemuk itu. Dewa di langit layak merasa marah. Hyang Widi tentu tak akan memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Prabu Jayakatwang yang telah merebahkan pilar istana Singosari dan membunuh ayahnya. Teganya Prabu Jayakatwang menusuk dari belakang. Sudah begitu, pandangan mata penguasa gelang-gelang itu seperti akan menelannya, menunjukkan hasrat dan nafsu yang diperlihatkan dengan terang-terangan. "Aku tidak ingin makan," kata Gayatri. "Untukmu saja, Rukmini." Emban Rukmini memandang Gayatri beberapa jenak. "Raden Ayu makan sedikit sekali, bagaimana Raden Ayu tidak mau makan?" Gayatri tersenyum. "Siapa yang menyuruh mengirim makanan ini?" tanya Gayatri. "Tuan Putri Permaisuri yang menyuruh," jawab emban Rukmini. Gayatri memandangi makanan yang khusus dikirim untuknya. Ada pisang matang dan ada beberapa masakan yang telah mengundang selera. Namun minatnya sama sekali tidak ada, meski sebenarnya Gayatri merasa lapar karena belum makan nasi sejak pagi. Sepotong pohung direbus dan sebutir telur ayam rupanya sudah cukup menjadi ganjal perut sepanjang hari hingga malam. "Ada berita terbaru apa yang kau berikan kepadaku, Rukmini?" tanya Gayatri. "Ada Raden Ayu, sekelompok prajurit yang ditugasi mengejar Raden Wijaya telah kembali." Gayatri terpancing minatnya. "Bagaimana nasib Raden Wijaya?" tanya Sekar Kedaton bernasib malang itu. "Sayang sekali aku tak memperoleh kabarnya. Patih Mundarang bersama lurah prajurit Jaran Guyang telah pulang. Akan tetapi tak ada Raden Wijaya bersama mereka. Tak tampak tawanan yang dibawa pulang." Amat sulit bagi Gayatri untuk menerjemahkan keadaan itu. Terlampau sulit bagi Sekar Kedaton Gayatri untuk mencoba menerka bagaimana nasib kakak-kakaknya. Semua serba gelap gulita. Keadaan yang demikian itu sungguh sangat menyiksa batinnya. Apalagi kini ia dihadapkan pada sikap Prabu Jayakatwang yang aneh kepadanya. Dari matanya sangat jelas terlihat minat Raja Jayakatwang terhadap kecantikannya. Anugerah penggantian namanya menjadi Ratna Sutawan menjadi bertanda buruk. Malam menuki kian tajam, hujan pun telah mereda. Bahkan perubahan mencolok terjadi. Malam yang semula digelut mendung tebal berubah menjadi terang benderang ketika bulan purnama memperoleh celah menerobos mendung yang terbelah. Itulah awal dari menyibaknya mendung yang tersapu ke utara. Angin membuangnya ke atas Laut Jawa. Dalam keadaan demikian, terjadi pembicaraan antara dua orang lelaki yang terjadi tak jauh dari kandang kuda istana gelang-gelang. "Menurutmu, aku layak beristri lagi?" tanya orang pertama. Orang pertama itu tidak sedang mabuk. Pikirannya yang sangat waras dan sebenarnya ia sedang letih setelah menempuh perjalanan yang demikian jauh. "Ya," dijawab orang kedua yang sedang mabuk. "Kipati layak punya istri lagi." Yang dipanggil dengan sebutan Kipati itu tidak lain adalah Mahisa Mundarang. Laki-laki mabuk di depannya adalah lurah prajurit Jaran Guyang. "Yang aku dengar, Sang Prabu berminat kepadanya. Bahkan Sekar Kedaton istana Singosari itu sudah dianugerahi nama baru, Ratna Sutawan. Didahului saja," kata Jaran Guyang. Usulan itu menjadikan udara yang sudah hening makin hening. Patih Mahisa Mundarang yang sedang terpesona oleh kecantikan Sekar Kedaton Singosari sibuk menimbang usulan yang baru saja diterimanya. Pada awalnya, Mahisa Mundarang berharap akan mendapat anugerah memiliki Sekar Kedaton Singosari. Apalagi jika ia berhasil menangkap Raden Wijaya dan menyeretnya ke gelang-gelang. Namun, rupanya tidak hanya dirinya yang tertarik kepada Sekar Kedaton Singosari. Sri Baginda Prabu Jayakatwang ternyata juga tertarik kepada gadis itu. "Minumlah Kipati," kata lurah prajurit Jaran Guyang menawarkan tuak dalam bumbung yang dipegangnya. Jika semula Patih Mundarang hanya memandangi bumbung itu
Akhirnya Patih Mundarang mendekat dan menerimanya. Beberapa teguk langsung ia minum dengan agak ceroboh, menyebabkan pakaiannya basah. Namun Patih Mundarang tak peduli. Lagi dan lagi Patih Mundarang mengisi perutnya dengan minum yang bisa menyebabkan orang lupa diri itu. Namun karena pada dasarnya Patih Mundarang sudah terbiasa minum jenis minuman itu, pengaruhnya tidak segera tampak. "Aku harus memiliki Gayatri," ucap Patih Mundarang. "Aku sependapat Ki Patih. Tunggu apa lagi?" Jawaban lurah prajurit Jaran Kuyang memanasi. "Gadis itu sangat cantik untuk aku biarkan berlalu begitu saja," tambah Patih Mundarang lagi. "Padahal sang Prabu juga suka. Dahulu saja." Patih Mundarang melangkah mondar-mandir, setelah maju berbalik mundur lagi, maju lagi lalu mundur lagi. Setelah menimbang, akhirnya Patih Mundarang pergi dari tempat itu. Lurah prajurit Jaran Kuyang tak berbicara lagi. Prajurit yang pernah tertimpa kuda itu pilih mencari tembok untuk sandaran. Dengan bersandar, lurah prajurit Jaran Kuyang kembali menenggak tuaknya. Malam menusuk makin tajam ketika ketukan sekali lagi mengagetkan. Sekar Kedaton Singosari Gayatri yang mulai merasa kantuk bergegas membuka mata dan menggoyang lengan Emban Rukmini yang tidur di sebelahnya. "Ada apa, Raden Ayu?" tanya Emban Rukmini. Suara ketukan di pintu terdengar lagi. "Kau dengar itu?" "Siapa?" Emban Prabarasmi berteriak. "Ini aku, tolong bukakan pintu." Emban Rukmini mengenali suara itu dan bergegas turun. "Jangan," cegah Gayatri yang langsung merasa cemas. Sebagaimana Emban Rukmini, Gayatri juga mengenal pemilik suara itu. Di tengah malam seperti itu, pemilik wajah sangar menakutkan itu datang meminta dibukakan pintu, tentulah dengan membawa maksud buruk. "Tidak apa-apa Raden Ayu, Patih Mundarang tentu membawa pesan penting. Aku akan bukakan pintu," ucap Emban Rukmini. Emban Rukmini sama sekali tidak peduli pada ketakutan yang dialami Gayatri. Emban Rukmini bergegas menuju pintu dengan Gayatri berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Namun Emban Rukmini memiliki tenaga yang lebih kuat. Dengan sekali dorong, Gayatri bahkan terjatuh. Terang benderang yang menerangi ruangan itu manakala pintu dibuka lebar berasal dari cahaya Sasandra Purnama yang menerobos masuk. Sungguh langit menjadi sangat bersih setelah sebelumnya diguyur hujan demikian deras. "Keluarlah," ucap Patih Mundarang ditujukan kepada Emban Rukmini. Gayatri merasa cemas bencana mengerikan akan terjadi. "Maksud Ki Patih?" tanya Emban Rukmini. Patih Mundarang memperhatikan wajah Emban Rukmini dengan rasa heran. Baginya perintah itu sudah sangat jelas. "Tinggalkan tempat ini. Aku ada urusan penting dengan Gayatri." Patih Mahisa Mundarang berbicara tegas. Gayatri yang merasa cemas meletup. Jangan pergi Bayu Emban Rukmini. Jangan tinggalkan aku." Dengan terheran-heran, Emban Rukmini memperhatikan raut muka Patih Mundarang. Dari semburan nafasnya, Emban Rukmini tahu Patih Gelang-Gelang itu sedang dalam keadaan mabuk. "Ki Patih mau apa?" tanya Emban Rukmini. "Bukan urusanmu," jawab Ki Patih Mundarang. Dari yang semula masih dibelit oleh rasa katu, Emban Rukmini mulai utuh kesadarannya dan membaui sesuatu yang mencemaskan. "Ki Patih," kata Emban Rukmini, "sebaiknya Ki Patih kembali ke kepatihan. Ini tengah malam. Untuk apa Ki Patih datang ke sini?" Patih Mundarang menatap wajah Emban Rukmini dengan raut muka tidak senang. Kepada siapapun yang berani menghalang-halangi keinginannya, kepadanya Patih Mundarang akan memandang dengan tatapan tidak senang. Apalagi jika keinginan itu adalah menjamah perempuan cantik, yang jika tidak terlampiaskan akan menyebabkan kepala pusing sebelah. "Jangan banyak bertanya dan ingin tahu urusan orang. Pergilah, jangan ganggu aku." Emban Rukmini menyesal telah membukakan pintu. Dengan bergegas, emban itu menempatkan diri menghadang apa yang dilakukan Patih Mundarang. "Tidak boleh," kata Emban Rukmini garang.
Rupanya sebagai sesama perempuan, Emban Rukmini tak bisa menerima apa yang akan dilakukan Patih Mondarang. Mesti Gayatri seorang tawanan, tak layak ia diperlakukan seenaknya. Sekar Kedaton Singosari Gayatri menempatkan diri bersembunyi di belakangnya. Jantungnya tak lagi bisa dikendalikan. Sekar Kedaton sulit membayangkan apa yang terjadi jika bencana itu benar-benar mendatanginya. Pergilah Rukmini, aku membutuhkan perempuan itu, kata Patih Mondarang lebih garang. Membutuhkan untuk apa? Balas Emban Rukmini tak kalah garang. Namun segarang apapun, Emban Rukmini tetaplah seorang perempuan yang dalam hal otot atau tenaga kalah dibanding Patih Mahesa Mondarang. Ketika orang kedua di gelang-gelang itu maju berusaha menggapai Gayatri, Emban Rukmini dengan gagah berani berusaha menghalangi. Namun apa yang bisa dilakukan Emban itu? Dengan sekali dorong, Emban Rukmini terjengkang menghantam dinding dengan amat keras. Patih Mondarang tidak perlu mengulang mendorong. Emban Rukmini memasuki wilayah tidak sadarkan diri. Demikian kepalanya menghantam dinding. Emban Rukmini pun semaput. Betapa panik Gayatri mendapati keadaan yang sangat gawat itu. Tanpa perlu bicara apapun, Patih Mahesa Mondarang mempersiapkan diri untuk melampiaskan nafsunya. Mahesa Mondarang melepas pakaian yang dikenakan dan siap untuk berlaga. Tersudut tanpa bisa menghindar, Gayatri merasa dunia akan kiamat. Jika nista menimpanya melalui pemerkosaan yang dilakukan Patih Gelang-Gelang, Gayatri tak melihat lagi apa gunanya hidup. Mati mungkin jauh lebih terhormat daripada hidup dengan menyangga beban berat seperti itu. Itulah sebabnya Gayatri tidak merasa ragu lagi untuk mengeluarkan patrem dari balik bajunya. Patih Mondarang boleh saja menjamah tubuhnya, tetapi tubuh setelah kehilangan nyawa. Menggigil Gayatri ketika Mahesa Mondarang melangkah mendekat dengan liur meleleh di bibirnya. Tinggal selangkah lagi, tangan kekar itu akan menggapainya. Gayatri yang tersudut benar-benar tidak punya celah untuk menyelamatkan diri. Patrem beracun warangan itu siap bicara. Syukur-syukur kalau bisa melukai pelakunya. Namun langkah Mahesa Mondarang mendadak ada yang menghalangi. Sesuatu yang janggal menyentuh gendang telinganya. Bayi menangis. Bayi siapa itu? Mahesa Mondarang berbalik. Kesempatan itu dipergunakan Gayatri beringsut ke pojok ruangan. Gayatri bahkan menempatkan diri di samping tempat tidur. Perempuan malang itu berpikir kolong pembaringannya akan menyelamatkan kehormatannya dari jangkauan Patih Gelang-Gelang itu. Suara bayi menangis itu terdengar sangat jelas. Mahesa Mondarang terkejut ketika mengenalinya. Setidaknya suara bayi menangis itu lebih mencuri perhatian daripada keinginannya menumpahkan nafsu. Bergegas Mahesa Mondarang membuka pintu untuk melihat siapa yang berada di luar. Di depan pintu itu seorang laki-laki yang menggendong bayi. Dalam gendongannya, bayi itu ternyata tidak aman. Sebuah pisau tampak berkilat-kilat ditimpa cahaya bulan. Telah kuikuti rencanamu sejak kau melangkah keluar dari rumahmu. Berani mengganggu perempuan itu, bayi ini akan mati, ucap orang itu. Mahesa Mondarang gemetar. Gesekan gigi di barisan rahang atas terhadap rahang bawah menimbulkan suara berderak-derak. Bayi berusia belum segenap setahun yang menangis keras itu menyita perhatiannya. Mahesa Mondarang kini merasa keselamatan bayi itu jauh lebih penting dari rencananya semula menikmati tubuh Sekar Kedaton Istana Singosari. Siapa kamu? Tanya Mahesa Mondarang. Wajah pembawa bayi itu terlihat dengan jelas. Tidak perlu tedeng aling-aling. Aku Wirata Wirogati. Aku maling yang amat kejam. Aku tak akan segan-segan membunuh anakmu jika kau berani menjamah Sekar Kedaton Singosari. Terus terang, aku merasa heran Ki Patih. Rupanya ingatanmu sangat buruk. Sebelumnya kita pernah bertemu. Dengan seksama, Patih Mahesa Mondarang berusaha memperhatikan wajah laki-laki di depannya dan berusaha mengingat-ingat.
Akan tetapi pemilik wajah tampan yang bisa terlihat dengan jelas oleh terangnya cahaya obor dan bulan itu belum pernah dikenalnya. Maisa Mundarang berusaha mengingat-ingat, tetapi tak ada kenangan apapun terkait orang itu. Belum sekalipun Maisa Mundarang merasa pernah bertemu, padahal pertemuan itu terjadi dalam pertempuran di bawah pimpinan Raden Wijaya. Sekembali dari penyerbuan di Memeling dan terkejut melihat istana Singosari terbakar, Wirogati bersama-sama Raden Wijaya dan segenap prajurit pendukungnya harus lari lintang bukang, diburu-buru oleh Maisa Mundarang dan anak buahnya. Jika Wirota Wirogati bisa menandai wajah Maisa Mundarang, sebaliknya tidak demikian dengan Maisa Mundarang. Di mana kita pernah bertemu? Tanya Maisa Mundarang. Ternyata benar Pati Maisa Mundarang lupa. Justru karena itu Wirota Wirogati tidak berniat membuka jati dirinya. Dengan tersenyum, Wirota Wirogati memutar pisau di tangannya. Bayi dalam pelukannya menangis keras, tentu karena rasa sakit akibat Wirota Wirogati mencubitnya. Tangisan itu sungguh membuat ayahnya merasa panik. Ketika Maisa Mundarang bermaksud mendekat, Wirota Wirogati mengangkat belatinya. Maisa Mundarang merasa jantungnya akan pecah, tetapi ia tidak mampu melakukan apapun. Pandangan matanya tertuju pada sebilah pisau di tangan laki-laki yang mengaku maling bernama Wirogati itu. Bayi itu menangis keras dan mencemaskan hatinya. Bagaimana kau bisa mencuri anakku? Tanya Maisa Mundarang. Pertanyaan yang dilontarkan itu terdengar sangat bodoh di telinga Wirota Wirogati. Akan tetapi Patih Mundarang layak merasa heran karena ada banyak prajurit yang bertugas menjaga keamanan istana kepatihan. Sebagaimana istana raja, istana kepatihan dikelilingi dinding yang tinggi dan menyulitkan siapapun yang berniat masuk dengan cara tidak benar. Sejak penyerbuan ke Singosari, istana raja dijaga ketat untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan. Demikian juga dengan kepatihan, ada puluhan prajurit yang berjaga-jaga memagari istana. Bahkan hujan yang turun demikian deras tak menyebabkan para prajurit terlena. Semuanya berada dalam kesiagaan tertinggi. Namun Wirota Wirogati memiliki penjelasannya. Bukankah aku sudah bilang aku adalah seorang maling? Akulah maling Wirota Wirogati yang telah malang melintang di sepanjang pantai Jawa. Namaku dikenal orang, mulai dari barat alas Roban membentang sampai ke timur di Bajulmati. Nama maling Wirota Wirogati amat ditakuti orang-orang kaya, terutama mereka yang mengumpulkan kekayaan dari ketamakan. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi kehadiranku, tidak juga rumahmu. Istrimu saat ini sedang tidur pulas dan tidak menyadari kehilangan anaknya. Demikian juga dengan para prajurit anak buahmu yang menjaga kepatihan, tak seorang pun yang terjaga. Lebih dari itu, sejak sekarang bersiaplah untuk bekerja keras lagi. Hartamu sudah aku kuras habis tanpa sisa. Jika Maisa Mundarang merasa kepalanya akan meledak, itulah saatnya hal itu akan terjadi. Perhatiannya lalu tertuju pada buntalan kain berwarna hitam yang berada di punggung orang yang mengaku maling itu. Suara gemerincing terdengar ketika orang yang menculik anaknya itu menggoyangnya. Tentulah karena buntalan itu berisi uang dan semua perhiasan kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ketika orang yang mengaku maling itu mengeluarkan seuntai kalung berwarna emas kekuningan. Akan tetapi laki-laki Maisa Mundarang tidak punya pilihan. Dipaksa oleh keadaan, Maisa Mundarang harus menahan diri karena amat sadar jika ia tak mampu menguasai diri, anaknya bisa berada dalam bahaya. Jika tersudut, maling tampan itu pasti akan memanfaatkan anaknya sebagai tameng atau sandera. Tanpa ragu-ragu, Wirota Wirogati mendekati Gayatri. Maisa Mundarang benar-benar mati kutu. Maisa Mundarang pun menyibak memberi jalan. Bagaimana keadaanmu Tuan Putri? Pertanyaan itu ditujukan kepada Gayatri, manakala ada orang yang berpihak kepadanya, meski orang itu baru dikenalnya. Tak ada keraguan secuil pun Gayatri untuk menempatkan diri di belakangnya.
Mahisa Mundarang memandang tak berkedip, tangannya mengepal dan nafasnya mengombak dengan derap, mirip gempuran ombak laut selatan yang menerjang tebing susul menyusul tak berkesudahan. Selembar saja rontok rambut anakku, ancamnya. kau akan mati melalui cara paling mengerikan dan tak pernah terbayangkan. Wirota Wirogati hanya tertawa terkekeh ketika kesadarannya kembali utuh dan nalarnya kembali jalan. Pati Mundarang segera bertindak. Pati Mundarang yang tidak berpakaian di tubuh bagian atas dan hanya mengenakan kawat berjalan mundur menuju pintu. Akan tetapi Wirota Wirogati bisa menebak apa yang ada di benaknya dan apa yang akan dilakukannya. Kau akan memanggil bala bantuan Kipati? Tanya Wirota Wirogati. Terhenti langkah Patih Mundarang, jantungnya akan pecah melihat pisau di tangan penculik anaknya itu diayun-ayunkan. Tetapi silakan saja, kata Wirota Wirogati. aku sama sekali tidak keberatan dengan kehendak Kipati yang satu itu. Silakan pukul kentongan atau lepas anak panah Sandran. Silakan panggil para prajurit. Silakan juga panggil Raja Gelang-Gelang kemari. Ayo lakukan Kipati.